Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya, Selsha Azahra Indriani dengan NPM 240621200038 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang membumikan serta mengaktualisasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari pada era milenial pada mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Nah, dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Selanjutnya yaitu penerapan akhlak dalam kehidupan. Di dalam hati yang bersih, iman tumbuh dan berkembang. Ia menebarkan cahaya ke seluruh anggota badan lahir batin. Jika indikator manusia berakhlak adalah manusia yang tertanam di dalam hatinya iman yang kokoh, maka tasawuf adalah upaya bagaimana kiat-kiat agar iman itu istiqomah dan tetap kokoh. Al-Ghazali menjelaskan secara singkat ada 3 cara untuk mencapai akhlak yang baik. Cara pertama ialah akhlak yang merupakan anugerah dan kasih sayang Allah, yakni orang memiliki akhlak baik secara alamiah. Kedua dengan mujahadah, yaitu menahan diri, dan ketiga dengan riyadhah, melatih diri secara spiritual. Selanjutnya yaitu upaya mengubah akhlak yang buruk. Yang pertama, menyadari perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Lalu, mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan itu mewujudkan tekad yang semula. Kemudian, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu terulang. Lalu, berusaha untuk tetap berada dalam keadaan yang baik. Kemudian, menghindari dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya sekaligus. Kemudian, menjaga dan memelihara baik-baik kekuatan penolak dalam jiwa. Kemudian, memilih teman yang baik dalam bergaul dan menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengertian generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi ini sering dikatakan sebagai Gen Y, Generation WE, Net Generation, Boomerang Generation, Peter Pan Generation, dan lain-lain. Mereka yang disebut sebagai generasi milenial karena merekalah suatu generasi yang hidup di pergantian milenium. Selanjutnya yaitu karakteristik generasi milenial. Salah satu karakteristik utama yang dimiliki oleh generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dalam media, komunikasi, dan teknologi digital. Dibesarkan oleh kemajuan-kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri yang kreatif, informatif, mempunyai passion, dan produktif. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dan diteliti oleh Boston Consulting Group bersama dengan University of Berkeley pada tahun 2011 yang dilakukan di Amerika Serikat tentang generasi milenial, yaitu yang pertama, dalam minat membaca, generasi milenial yang dilihat secara konvensional kini sudah menurun karena generasi milenial lebih memilih membaca lewat smartphone. Yang kedua, generasi milenial wajib memiliki akun media sosial sebagai alat komunikasi dan tentunya sebagai pusat informasi bagi generasi milenial. Yang ketiga, generasi milenial lebih memilih ponsel dibandingkan televisi. Menonton sebuah acara di televisi sekarang bukan zamannya lagi, menjadi sebuah hiburan karena apapun itu bisa mereka temukan di telepon genggam atau handphone. Dan yang terakhir, generasi milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan dalam hal pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya yaitu cara membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia.
Dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlakul karimah, harus adanya penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan lebih utama adalah orang tua, karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah al-madrasah ula seorang anak di dalam sebuah keluarga. Nah, kesimpulannya, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Generasi milenial harus tetap mempunyai akhlak yang baik karena akhlak yang baik adalah segalanya. Sebab Allah perhatian dan sangat mewanti-wanti akan akhlak baik karena tidak akan ada pertumpahan darah. Jika semua orang di dunia ini sadar akan pentingnya penanaman akhlak yang baik, entah bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan masih banyaknya kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.